Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai askep pada anak dengan gangguan pemenuhan nutrisi patologi dari sistem pencernaan dan metabolik yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Nur Hidayat, dengan NIM 22070786. Saya Amanda Riva Surya Putri dengan NIM 2202070054. Saya Bernadetta Bijawi Maranata dengan NIM 2202070058. Saya Fitri Sumiati dengan NIM 2202070068. Saya Putri Handayani dengan NIM 2202070081. Definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus secara definisi adalah keadaan hiperglikemia kronik. Hiperglikemia ini dapat disebabkan oleh beberapa keadaan. Di antaranya adalah gangguan sekresi hormon insulin, gangguan aksi kerja dari hormon insulin, atau gangguan kedua-duanya. Etiologi diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus yang tergantung insulin ditandai dengan penghancuran sel-sel beta pankreas yang disebabkan oleh A. Faktor genetik. Penderita tidak mewarisi diabetes mellitus itu sendiri, tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya diabetes mellitus tipe 1. Selanjutnya B. Faktor imunologi atau autoimun. Adanya respon autoimun yang merupakan respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara beraksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya seolah-olah sebagai jaringan asing, yaitu autoantibodi terhadap sel-sel pulau Langerhans dan insulin endogen. Selanjutnya C. Faktor lingkungan. Virus atau toksin tertentu dapat memicu proses autoimun yang menimbulkan destruksi sel beta. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh kegagalan relatif sel beta dan retensi insulin. Faktor resiko yang berhubungan dengan proses terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama, faktor usia atau resistensi insulin meningkat pada usia di atas 65 tahun. Yang kedua, obesitas. Yang ketiga, riwayat keluarga. Manifestasi klinik. 1. Rasa haus meningkat dan lebih sering buang air kecil. 2. Anak sering merasa kelaparan. 3. Kehilangan berat badan. 4. Kelelahan. 5. Anak menjadi cepat marah. 6. Infeksi jamur. Selanjutnya ada patofisiologi. Diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemi biasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Di samping itu, glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati, meskipun tetap berada dalam darah dan menimbulkan hiperglikemia postprandial atau sesudah makan. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, maka ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar. Akibatnya glukosa tersebut muncul dalam urin atau glukosuria. Ketika glukosa yang berlebihan diekstraksikan ke dalam urin, ekskresi ini akan disertai pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Keadaan ini dinamakan diuresis osmotik. Sebagai akibat dari kehilangan cairan berlebihan, pasien akan mengalami peningkatan dalam berkemih atau plorira dan rasa haus, polidipsia. Defisiensi insulin juga akan mengganggu metabolisme protein dan lemak yang menyebabkan penurunan berat badan. Pasien dapat mengalami peningkatan selera makan atau polifagia akibat menurunnya simpanan kalori. Gejala lainnya mencakup kelelahan dan kelemahan. Dalam keadaan normal, insulin mengendalikan glucogenesis atau pemecah glukosa yang disimpan dan gluconeogenesis atau pembentukan glukosa baru dari asam-asam amino dan substansi lainnya. Namun pada penderita defisiensi insulin, proses ini akan terjadi tanpa hambatan dan lebih lanjut akan turut menimbulkan hiperglikemia. Di samping itu akan terjadi pemecahan lemak yang mengakibatkan peningkatan produksi badan keton yang merupakan bentuk samping pemecah lemak. Badan keton merupakan asam yang mengganggu keseimbangan asam basa tubuh apabila jumlahnya berlebihan.
Ketoasidosis yang diakibatkan dapat menyebabkan tanda-tanda dan gejala seperti nyeri abdomen, mual muntah, hiperventilasi, nafas berbau, aseton, dan bila tidak ditangani akan menimbulkan perubahan kesadaran, koma, bahkan kematian. Selanjutnya ada diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 2 terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi dan insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resistensi insulin pada diabetes tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel ini. Dengan demikian, insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa dan jaringan. Diabetes tipe 2 paling sering terjadi pada penderita diabetes yang berusia lebih dari 30 tahun dan obesitas. Akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat selama bertahun-tahun dan progresif, maka awitan diabetes tipe 2 dapat berjalan tanpa terdeteksi. Jika gejalanya dialami pasien, gejala tersebut sering bersifat ringan dan dapat mencakup kelelahan, iritabilitas, poliuria, polidipsi, luka dan pada kulit yang lama sembuh, infeksi vagina atau pandangan yang kabur jika kadar glukosa sangat tinggi. Berikut ini ada fatwa ya teman-teman, bisa dilihat, bisa dibaca-baca sendiri. Komplikasi diabetes mellitus dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang menyerang beberapa organ, dan yang lebih rumit lagi, penyakit diabetes tidak menyerang satu alat saja, tetapi berbagai organ secara bersamaan. Komplikasi ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, komplikasi metabolik akut yang sering terjadi. A. Hipoglikemia. Reaksi hipoglikemia adalah gejala yang timbul akibat tumbuh kekurangan glukosa dengan tanda-tanda rasa lapar, gemetar, keringat dingin, pusing, dan sebagainya. Hipoglikemia yaitu kadar glukosa darah kurang dari 80 mg. Hipoglikemia sering membuat anak emosional, mudah marah, lelah, keringat dingin, pingsan, dan kerusakan permanen sehingga mengganggu fungsi dan proses tumbuh kembang anak. Hipoglikemia disebabkan oleh obat antidiabetes yang diminum dengan dosis terlalu tinggi, atau penderita terlambat makan, atau bisa juga karena latihan fisik yang berlebihan. B. Diabetik ini timbul karena kadar darah dalam tubuh terlalu tinggi dan biasanya lebih dari 600 mg. Gejala koma diabetik yang sering muncul adalah 1. Nafsu makan menurun. Biasanya diabetes mempunyai nafsu makan yang besar. 2. Minum banyak, kencing banyak, kemudian disusul rasa mual, muntah, nafas penderita menjadi cepat dan dalam, serta berbau aseton. 3. Sering disertai panas badan karena biasanya ada infeksi dan penderita koma diabetik harus segera dibawa ke rumah sakit. Komplikasi-komplikasi vaskular jangka panjang atau biasanya terjadi setelah tahun kelima, berupa pertama mikroangiopati, retinopati, nefropati, neuropati. Nefropati diabetik dijumpai pada 1 di antara 3 penderita DM tipe 1. 2. Makroangiopati, gangren, infrak, miokardium, dan angina. Komplikasi lainnya gangguan pertumbuhan dan pubertas, katarak, anteriosklerosis sesudah 10-15 tahun, hepatomegali. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada DM tipe 1 dan 2 umumnya tidak jauh berbeda. Yang pertama, glukosa darah meningkat 200-100 mg. 2. Aseton plasma atau keton positif secara mencolok. 3. Asam lemak bebas atau kadar lipid dan kolesterol meningkat. 4. Osmolalitas serum meningkat tetapi biasanya kurang dari 330 mos. 5. Elektrolit. Natrium mungkin normal, meningkat, atau menurun. Kalium normal atau peningkatan semu atau perpindahan selular selanjutnya akan menurun. Fosfor lebih sering menurun. Yang keenam, hemoglobin glikosilat kadarnya meningkat 2-4 kali lipat dari normal.
yang mencerminkan kontrol DM yang kurang selama 4 bulan terakhir lama hidup SDM, dan karenanya sangat bermanfaat untuk membedakan DKA dengan kontrol tidak adekuat versus DKA yang berhubungan dengan insiden miss ISK baru. 7. Gas darah arteri biasanya menunjukkan pH rendah dan penurunan pada HCO3 atau asidosis metabolik dengan kompensasi alkalosis respiratorik. 8. Trombosit darah HT mungkin meningkat atau dehidrasi. Leukositosis hemokonsentrasi merupakan respon terhadap stres atau infeksi. 9. Ureum atau kreatinin mungkin meningkat atau normal atau dehidrasi, penurunan fungsi ginjal. Amilase darah mungkin meningkat yang mengindikasikan adanya pankreatitis akut sebagai penyebab dari DKA. 10. Insulin darah mungkin menurun atau bahkan sampai tidak ada pada tipe 1 atau normal sampai tinggi pada tipe 2. Yang mengindikasikan insufisiensi insulin atau gangguan dalam penggunaan atau endogen atau eksogen. Resisten insulin dapat berkembang sekunder terhadap pembentukan antibodi atau autoantibodi. 11. Pemeriksaan fungsi tiroid atau peningkatan aktivitas hormon tiroid dapat meningkatkan glukosa darah dan kebutuhan akan insulin. 12. Urin, gula dan aseton positif berat jenis dan osmolalitas mungkin meningkat. Kultur dan sensitivitas mungkin adanya infeksi pada saluran kemih, infeksi pernafasan, dan infeksi pada luka. Penata laksanaan medik. 1. Medis. Tujuan utama terapi DM adalah mencoba menormalkan aktivitas insulin dan kadar glukosa darah dalam upaya mengurangi terjadinya komplikasi vaskuler serta neuropatik. Tujuan terapeutik pada setiap tipe DM adalah mencapai kadar glukosa darah normal tanpa terjadi hipoglikemia dan gangguan serius pada pola aktivitas pasien. Ada 5 komponen penata laksanaan DM, yaitu diet, latihan, obat, penyuluhan, dan monitoring gula. Selanjutnya, konsep asuhan keperawatan. Konsep asuhan keperawatan merupakan proses atau rangkaian kegiatan praktik keperawatan langsung pada klien di bagian tatanan pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya berdasarkan kaidah profesi keperawatan dan merupakan inti dari keperawatan. Standar asuhan keperawatan identik dengan standar asuhan keperawatan berguna sebagai kriteria untuk mengukur keberhasilan dan mutu asuhan keperawatan. Mutu dan asuhan keperawatan yang baik adalah yang mencapai atau memenuhi standar asuhan keperawatan dan standar profesi yang ditetapkan sumber daya untuk pelayanan asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan merupakan suatu proses keperawatan yang menggunakan konsep manajemen secara umum di dalamnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau evaluasi. Peningkatan pelayanan adalah derajat pemberian pelayanan secara efisien dan efektif sesuai dengan standar pelayanan. Standar profesi yang dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan pasien, menggunakan teknologi yang tepat agar hasil penelitian dalam pengembangan pelayanan kesehatan atau keperawatan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan asupan makanan. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mengaborsi nutrisi. Ketiga, kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan secara aktif. Keempat, kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan perubahan sirkulasi. Kelima, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Keenam, nyeri akut berhubungan dengan agen inuribiologis, penurunan perfusi jaringan perifer. Selanjutnya, intervensi. A. Manajemen hiperglikemia. Aktivitas memantau peningkatan gula darah, memantau gejala hiperglikemia, poliuria, polidipsi, polipagi, dan kelelahan. Memantau urin keton, memberikan insulin yang sesuai, memantau status cairan, antisipasi situasi dalam persyaratan pemberian insulin. Membatasi gerakan ketika gula darah di atas 250 mg per
DL terutama apabila terdapat urin keton mendorong pasien untuk memantau gula darah. Selanjutnya ada manajemen hipoglikemia 2130, aktivitas mengenali pasien dengan risiko hipoglikemia. Kedua, memantau gula darah. Ketiga, memantau gejala hipoglikemia seperti tremor, berkeringat, gugup, tasikardi, palpitasi, menggigil, perubahan perilaku, atau koma. Keempat, memberikan karbohidrat sederhana yang sesuai. Kelima, memberikan glukosa yang sesuai. Keenam, melaporkan segera pada dokter. 7, memberikan glukosa melalui IV. Ke-8, memperhatikan jalan nafas. Ke-9, mempertahankan akses IV. Ke-10, lindungi jangan sampai cedera. Selanjutnya, meninjau peristiwa terjadinya hipoglikemia dan faktor penyebabnya. Selanjutnya, memberikan umpan balik mengenai manajemen hipoglikemia. Selanjutnya, mengajarkan pasien dan keluarga mengenai gejala faktor risiko pencegahan hipoglikemia. Yang terakhir, menganjurkan pasien memakan karbohidrat yang simpel setiap waktu. Selanjutnya, implementasi, melaksanakan seluruh asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi agar klien memperoleh kondisi yang stabil dan optimal. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi dapat dibedakan atas evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dievaluasi setiap melakukan perawatan, dan evaluasi akhir berdasarkan rumusan tujuan, terutama kriteria hasil. Hasil evaluasi memberikan acuan tentang perencanaan lanjutan terhadap masalah yang dialami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah penggunaan bahasa mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.